posisi sudah sampai di Puspanita. Anggota Prodiakon sedang pada posisi siap untuk mengikuti acara dimulai. Ini tepatnya pukul 2 siang. Nah itu lurus AC. Seleksi Prodiakon yang berlangsung di Puncak yang mengikutsertakan gelombang pertama. Pak Ringo. Halo, hai. Oh, lokasi. Absensi dulu. Ini para ibu bersiap untuk mengikuti rekoleksi di Puncak Bogor. Ya, silakan Bu, silakan. Ini sebelum berangkat harus berjalan dengan lancar. Lalu silakan untuk masuk mobil masing-masing dengan supirnya masing-masing. Setelah itu, Bapak Ibu akan dikasih lembar untuk diskusi di dalam mobil. Supaya kita lebih fokus ngobrol di mobil ngalor ngidul. Supaya masih ngantuk. Usahakan sebelum jam 2 kita sudah ada di kita. Di jauh kita terserah mau makan makanan nasi nasi ya kayak endang itu pertama tanya bacanya kalau mau pinjam nanti ya sama kayak Juga ada beli itu ada tuh sama bukunya apa ya dari Kanisius kalau nggak salah. iya ya kan. ya ini sudah menunjukkan pukul 12 lebih ya. Ini makan siang. Makan nasi bukan makan siang. Ini ibu-ibu pada menambah energi nih. Makan nasi.
Ini senior kita ya nih. Halo. Ya, Ya. sudah kencang nih. Pak Marmo. Kasih testimoni lah bagaimana dengan Apa itu? perjalanan Prodiakon ini. Oh, tadi saya sudah sharing, nanti kami ada di grup nanti ya. Oh gitu. Nanti dengar kami ada sharing di mobil tadi kelompok 7, mobil 7. Enam cuma lebih deket kan, tapi macetnya ini malah lewat itu sekarang belum nyampe yang lewat kota 3 mobil ini potongnya jauh. Iya, dalam kota muter. Oh, saya Iya, Pak Freddy. Kalau Pak Maiko saya nggak tahu lewat mana ya. Ini lewat itu ya, Jagorawi. Emang yang apa? Aku tetap lewat tadi. itu. Siapa? Tetap tanah tinggi aku. Pak Freddy ya. Iya, Bang. Mungkin lu balik dia. Area Ciawi, kelompok Prodiakon sedang menikmati nasi di pukul 12 lewat. Silakan. Ini suster CB yang menyiapkan untuk kegiatan. Ayo, kaulah. Mari bawa saya antar kaulah. Ayo, kaulah. Bapak aku nitip satu di kamar bapak ya. Satu Pak yang bagian dari cahayanya. Di bunda. Ini peserta Prodiakon untuk periode pertama. Ini mukanya pada senyum-senyum karena sudah selesai makan atau memang pada gembira ini? Kita selalu suka kita Pak. Iya, iya. Dimanapun kita berada, melayani dimanapun. Oke. Ya, luar biasa ini ya. Ini komandannya kelompok 7 nih. Oke. Saya itu kan kemarin tadinya yang awal gitu Pak. Kebetulan di tempat saya itu kan kemarin pilihan ngurus RT. Terus saya itu Bu setelah terima. Ini kelompok yang penuh senyum ini. Siap. Mau rekoleksi. Halo. Ya. Tengah apa itu kan? Nah ini komandan. Pertama di Puspanita. Nah, coba diulang Pak Freddy. Halo, kami Prodiakon dari Paroki Kota Bumi mengikuti rekoleksi ini kebetulan gelombang pertama berjumlah 50 orang. Oke, Di terima kasih. Rumah retret Puspanita. Nita. Oke. Prodiakon berikutnya. Terima kasih juga pada suster yang Puspanita yang sudah menyediakan tempat juga seluruh materi yang akan disampaikan. Maka semoga kehadiran Bapak Ibu di sini yang mungkin masih memikirkan nanti yang di rumah di mana nanti dan sebagainya, Bapak Ibu sepenuh hati di sini untuk mendengarkan, untuk mengolah juga rasa perasaan juga pengalaman selama menjadi Prodiakon ini, sehingga tadi sukacita tadi sungguh tidak hanya
keluar dari bibir kita tetapi sungguh dari hati kita. Amin saudara-saudara. Semoga 2 hari di tempat ini sungguh menjadi kesempatan untuk semakin membuka hati kita pada rahmat Roh Kudus. Saya teringat tadi Suster mengatakan saya pernah dari Civita Romo, nah saya pernah di Civita juga. Dan melihat Suster dengan metode seperti tadi yang mengingatkan kembali ketika di Civita dulu dengan tim yang ada, dengan peserta refleksi retreat yang ada. Maka kami, para Romo, para Suster ya, fasilitator saja, pendamping utamanya nanti ya Roh Kudus, bagaimana Bapak Ibu sudah terkasih, membuka diri pada bimbingan Roh Kudus itu. Maka semenarik apapun, selucu apapun, ya kalau hanya dilihat luarnya ya hanya di situ. Tetapi apakah kita sampai masuk ke dalam batin kita? Oh, selama ini aku demikian. Oh, Tuhan menghendaki yang ini dan seterusnya. Masih ada waktu, Suster. Cukup ya, Suster ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga proses ini menjadi kesempatan untuk semakin mengenal diri sendiri, Allah dan juga sesama dalam karya pelayanan di Paroki Kota Bumi. Apa kabar? Yes. Terima kasih, Suster. Dan semangat buat kita. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai dengan sesi pertama yang akan diberikan oleh Pak Harsono, saya akan mengajak Bapak Ibu semua bersama tim saya, ya. Di sini ada teman partner saya, ada Mas Ari, ada Mas AF, silakan berikan tepuk tangan yang paling meriah dong, ya. Ada anak muda ya. Harapan saya ke depannya mereka juga bisa jadi prodiakon seperti Bapak Ibu sekalian. Oke. Mas Dede, kemudian Mas Chandra. Oke, teman-teman saya masih muda ya, ganteng-ganteng nih, ya itu. Belum punya jodoh juga ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu punya anak, silakan memperkenalkan kepada mereka. Oke. Calon mantu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita semua supaya tidak boring suasananya, kita menikmati penuh sukacita dan happy. Saya mengajak kita semua berdiri. Bisa kan? Bisa sekali. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Oke. Kalau tadi Bapak mengatakan apa kabar Bapak Ibu dengan yelnya yang luar biasa. Saya nggak bisa buat yel ya. Tapi Bapak Ibu ketika saya menyapa Bapak Ibu memberikan kepada saya dengan sebuah tepukan yang meriah. Romo Bapak Ibu pasti udah tahu tepukan ini, sangat familiar ya. Oke. Kalau Bapak Ibu saya menyapa kalian dengan selamat pagi, siang, sore, malam. Bapak Ibu menyambut saya dengan tepukan 2 kali. Oke? Teman-temanku silakan di sini. Ya, saya yang memandu mereka yang akan menunjukkan itu. Oke. Tepuk 2 kali ya. Oke. Saya mau melihat sejauh mana konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Pasti sangat konsentrasi dong. Selamat pagi. 2 kali ya, jangan 3 kali. Bukan Tritunggal Maha Kudus di dunia. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Wah, luar biasa. Baru 1. Kalau saya menyapa Bapak Ibu dengan apa kabar, Bapak Ibu menyambut saya dengan tepukan 1 kali, jeda 2 kali tepuk. Oke? Apa kabar? Oh, Pak Puis masih bingung. Saya melihat ini. Oke. 1 kali, jeda, tepuk 2 kali. Oke. Selamat pagi. Oh, belum konsentrasi. Masih buyar nih, masih buyar. Ingat, selamat pagi, siang, sore, malam. Tepuknya berapa kali? 2. Oke. Perhatikan teman-temanku yang luar biasa di depan ini ya. Selamat malam. Selamat pagi. Imannya semakin bertumbuh dengan pelayanannya sebagai prodiakon. Iman semakin bertumbuh gitu deh. Oke. Bu Nani? Kalau saya seringnya Pak Cipto ya. Pak Cipto itu dengan sabar dan punya perjanjian dengan Tuhan ya. Kalau istri saya sembuh, saya akan tetap melayani. Dengan tumbuhnya, dengan istrinya sehat kembali, sembuh, Pak Cipto melayani Tuhan dengan sukacita ya Pak Cipto ya. Itu aja, sukacita ya. Benar.
Pak Cipto? Ya, kalau saya tertarik dengan sharingnya Bu Yuli, dari yang nggak mampu jadi dimampukan untuk bisa mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam, khususnya di dalam lingkungannya. Bu Yuli atau Bu Yuli, Bu Yuli. tetap, dimampukan. Pak Leo? Kalau saya tertarik dengan sharingnya Pak Agus, karena dalam keluarganya itu begitu banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Pak Agus dan keluarganya. Namun akhirnya walaupun tantangan itu besar sekali, Pak Agus tetap sabar dan kuat dalam menjalani kehidupan, terutama untuk dalam kegagalan. Dinilai tidak putus asa gitu ya. Iya. Ya, kalau saya memilih dari Pak Cipto ya, karena memang dalam diri Loh, ini kelompok 3 loh, 1, 2. Jadi saya mungkin periode ini terakhir mengundurkan diri. Saya mau tanya sampai sekarang saya penasaran, Romo. Karena dasar pengangkatan dari prodiakon ini adalah surat keputusan dari keuskupan yang ditandatangani oleh uskup. Ya kan? Saya sempat menanyakan kepada ini juga, tapi masih penasaran aja dasar hukum gerejanya seperti apa. Kalau ada prodiakon yang melalaikan atau tugasnya, istilahnya suka-suka tugasnya, padahal kan sudah diwajibkan untuk bertugas dalam kelompoknya untuk pelayanan di gereja, untuk membantu paroki, ya. Tapi kadang nggak mengikuti aturan dalam kesepakatan dengan pengurus prodiakon. Nah ini kadang kita susah mau menonaktifkan atau apanya, karena dasarnya apa, ya kan? Bukannya saya istilahnya mendiskreditkan orang, tapi kalau kita diamkan, ini jadi kebiasaan yang nggak bagus. Biar bagaimana gereja Katolik kan perlu ada aturan main dengan hierarki juga. Itu aja, Om. Terima kasih. Sebenarnya langsung jawab dulu. Kalau saya nomor berat. Iya, itu berat. Saya kira itu kebijakannya seperti tadi sudah dikatakan, itu kembali ke paroki masing-masing. Jadi kita paroki punya pengangkatan dan lain-lain itu berdasarkan terutama memang surat dari keuskupan, itu yang paling penting. Bagaimana cara untuk mengangkat seorang prodiakon atau memberhentikan. Biasanya di dalam surat itu ada syarat-syarat seperti itu. Tapi kan kalau misalnya pastor sendiri yang mengambil keputusan itu tidak tepat juga. Maksudnya kasihan pastornya, saya berpikir kasihan pastornya kemudian kamu sudah salah begini tidak. Tadi dikatakan dalam itu dibicarakan secara bersama-sama, berdasarkan pertimbangan dari umat, berdasarkan pertimbangan para pemimpin. Kita harus duduk bersama dan kemudian memutuskan apakah orang ini bisa dilanjutkan tugasnya atau tidak. Kan setiap prodiakon itu kan dipilih berdasarkan periode yang tidak selamanya, tapi ada satu periode tertentu, berapa tahun. Kemudian nanti ada yang tidak kemudian lagi direkomendasikan untuk melanjutkan, itu tergantung dari kesepakatan bersama. Tapi menurut saya seorang pastor paroki itu punya hak privilege untuk menentukan. Seringkali kita mengusulkan, tetapi pastor itu yang memutuskan. Saya tidak terlalu tahu. Saya menjawab ini berdasarkan pengalaman saya sebagai pastor paroki di Keuskupan Amboina. Saya tidak tahu kalau di Keuskupan Jakarta itu bagaimana. Karena masing-masing keuskupan punya aturannya sendiri-sendiri. Walaupun kita diatur oleh hukum yang sama, diatur oleh dasar ini yang sama, tetapi kembali lagi ke keuskupan masing-masing. Kalau
Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Ini. Selamat pagi. Dadah. Pagi. Mantap. Selamat pagi. Pagi Bu Kartika. Rodiakon jalan pagi melintasi kawasan Puspanita milik CD di Ciawi Bogor. Nah, ini sebelum melakukan kegiatan pagi hari, ini adalah Puspanita. Tanah yang dingin yang menjadi pijakan kita, dan kita akan menggunakan seluruh panca indera kita selama berjalan, dari mata, telinga, penciuman, rasa, ya. Kita berjalan dalam keadaan hening. Kita akan dengarkan, rasakan, mencium bau apa saja atau kita melihat apa saja, kita rasakan, kita dengarkan, kita cecak-cecak dengan seluruh panca indera kita, dan kita akan berjalan dengan hening. Sekarang Bapak Ibu boleh berjalan dan menanggalkan alas kakinya. Bukan rumput. Saya merasakan kembali lagi kepada masa lalu saya. Waktu saya masih kecil bermain bola, saya merasakan kegembiraan. Terus sekarang saya bisa merasakan kembali. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Terbuka ini, tapi saya rasakan suatu kehangatan. Meditasi. Karena pada saya tidak berpakaian, rasanya luar biasa. Rasakan kalau tidak ikut campur Tuhan dalam kehidupan saya, apalah artinya bagi saya. Itu bisa saya ungkapkan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Selama ini saya menyadari bahwa banyak anggota tubuh yang menopang saya. Begitu dahsyatnya Tuhan menciptakan seluruh anggota tubuh kita itu punya fungsi. Tadi suster mengajak kita untuk merasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Semua anggota tubuh kita berfungsi untuk kehidupan kita. Rasa syukur dan syukur yang saya sampaikan kepada Tuhan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ketika saya mulai berjalan, orang-orang penderita diabetes itu kan mengalami baal-baal dan dimulai dari telapak kaki. Tapi saya bersyukur bahwa saya walaupun saat ini masih dalam penyembuhan dari diabetes, kaki saya tidak mengalami baal-baal karena dapat saya rasakan getaran-getaran yang meresap melalui telapak kaki saya. Berarti saya masih ya bisa, semoga bisa sembuh seperti sebelumnya. Itu yang pertama sampai seperti ini.
Kemudian ketika merenungkan tentang ya merasakan alam, memang bagi saya musik itu saat pengisi waktu untuk keheningan itu bisa mengantarkan kita untuk lebih fokus. Tapi tadi ada yang bertentangan dalam diri saya ketika saya harus merasakan suara alam. Ya kalau seperti kendaraan lewat itu kan alam. Nah musik ini kan kita sediakan, jadi ketika tadi harus mendengarkan suara alam, musik jalan terus, itu dalam hati saya dan diri saya itu terjadi pertentangan antara bagaimana mungkin saya bisa mendengarkan irama alam kalau masih juga tergoda dengan irama dari musik. Mungkin kebijakan lain tidak masalah, tapi bagi saya itu menjadi suatu pertentangan sendiri tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang di bawah, yang di sini, ada yang mengungkapkan. Saya juga mainnya nakal, lari-lari ngejar layangan lah, main di got atau apa. Ini kaki biasanya kena beling terus nih. Kena paku, udah biasa ditepuk-tepuk pakai sendal. Tapi saya tadi begitu lepas, kalau di jalan nggak begitu merasakan bagaimana menyatu dengan alam itu begitu indah. Karena kalau begitu di rumah kita keluar udah semen, udah konblok, nggak ada rasakan rumput. Tapi hari ini luar biasa, di jalan saya nggak begitu karena ada konblok berumput. Tapi begitu masuk ke daerah seperti ini, merasakan rumput-rumput, kok lebih geli ya kaki saya. Biasanya Mbak Al juga nih nakal, kebel. Dan saya percaya begitu tangan saya secara pribadi menyentuh rumput-rumput seperti yang dikatakan oleh Suster, ini saya jadi terbayang cerita buku Kopling Ho, menyerap tenaga inti bumi katanya kan, jurusnya itu. Saya ingat, wah mungkin ini cara merasakan dari rumput-rumput itu keluar, ya kan, tenaga bumi ini gitu loh. Dan saya merasakan lebih tenang. Dan saya lihat muka saya agak sukacita ya. Tadinya tegang banget saya. Apalagi lihat Pak Pius. Begitu saya mau ngomong dia langsung matanya melotot-melotot. Saya bilang, Pak Pius, please, I want to say. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Yang saya lakukan di rumah ketika hari libur, saya nyeker di konblok yang keras. Itu saya lakukan rutin. Tetapi dari cerita teman-teman tadi, masih banyak teman-teman yang merasakan ada perbedaan antara menggunakan alas kaki dan tidak menggunakan alas kaki. Saya boleh membuat kesimpulan bahwa ketika orang mau mendaki Gunung Everest, orang gagal bukan karena dia tidak sanggup sampai ke puncak, tetapi karena adanya pasir-pasir kecil yang menempel di dalam sepatu. Kenapa? Karena dia belum punya persiapan untuk menggunakan kaos kaki yang baik sehingga tidak tersentuh dengan kerikil-kerikil kecil itu. Saya coba menghubungkan dengan pelayanan kita bahwa kadang-kadang kita berhenti di tengah jalan karena kita belum siap dengan pasir-pasir kecil itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tadi Suster moderator mengurutkan untuk kita bersyukur seluruh anggota tubuh kita, mulai dari rambut sampai di telapak kaki. Saya berhenti pada sebuah organ tubuh yang sangat penting dalam hidup saya, yaitu otak. Saya coba memikirkan bahwa saya dianugerahi akal, pikiran, dan otak yang cukup memadai menurut saya. Tapi kadangkala saya menggunakannya tidak dengan baik. Saya menggunakan otak saya yang sempurna, yang cukup menurut saya untuk melakukan hal-hal yang gak baik. Justru kita licik dengan orang lain, padahal sebenarnya otak itu yang dianugerahkan Tuhan dengan baik itu, dengan sempurna itu, kita gunakan juga untuk kebaikan bagi sesama dan bermakna bagi sesama. Tapi kita berhadapan dengan kehidupan real dalam sehari-hari, justru kita memanfaatkan untuk memanipulasi, untuk menguasai sesama,
untuk supaya kita merasa divalidasi, supaya ada pengakuan dari teman-teman kita bahwa kita lebih. Nah, saya tadi berhenti di situ dan agak lama di situ sehingga tidak sampai kepada organ tubuh yang lain. Ini menunjukkan bahwa saya pribadi tidak begitu bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Saya hanya berpikir selama ini bahwa semua manusia itu dilahirkan dengan organ tubuh yang lengkap, itu menjadi hak kita. Ternyata masih banyak saudara kita diciptakan dengan organ tubuh yang tidak sempurna. Maka mulai hari ini saya mengajak kita semua yang ada di sini, dengan sempurnanya anggota tubuh kita dalam yang diciptakan Tuhan, kita bersyukur karena kita juga menyaksikan saudara kita yang tidak sempurna seperti kita. Kira-kira begitu, saudara. Terima kasih, Pak. Proses pelayanan kita. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk bersyukur bahwa Tuhan mencintai kita dengan memberikan anggota tubuh yang lengkap, ya. Tadi juga sudah diungkapkan, mungkin kadang kita juga tidak menyadari kelengkapan anggota tubuh kita. Maka saat ini kita sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan lewat anggota tubuh kita yang lengkap. Kemudian Tuhan sungguh luar biasa memberikan dan menyediakan apa yang kita butuhkan lewat alam ini. Maka bersyukurlah dengan apa yang kamu miliki dan berterima kasihlah pada alam yang sudah membantu kita selama ini. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan makan pagi bersama ya sampai pukul 7.30 ya. Kemudian jam 7.30 sampai jam 8 Bapak Ibu boleh packing dulu ya. Persiapan. Kemudian jam 8 ya itu sudah di aula, kita akan memulai ataupun melanjutkan sesi berikutnya. Oke, Bapak Ibu, sudah jelas?